Hai and hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bareng saya admin terkece Asia Pasifik di iNews. Di sini kita akan membahas dan mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang pada setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Oke guys, kali ini saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story dari mana aja. Silakan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar kita selaku para penggemar sinetron Love Story tetap terlihat kompak dan terkesan kukuh sebagai satu komunitas. Oke, sebelum lanjut juga menonton video dan pembahasan alur ceritanya untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik guys, kita langsung masuk ke adegan di scan part 2 di sini ya guys, dimana ada si Maudy nih yang sedang makan siang bersama si tangkurak Anita Jebel yang jelek sekali. Di sini si Maudy meminta telepon genggamnya kepada si Anita karena dirinya tidak enak sekali kepada si Ken. Si Maudy tahu bahwa baru saja Ken hadir dan datang ke lokasi syuting, dimana pas kedatangan Ken tersebut merupakan pas juga adegan romantis antara si Maudy dan si Andre. Jadi si Ken langsung pergi begitu saja dengan membawa rasa cemburu untuk si Maudy. Namun di sini Anita pada awalnya tidak memberikan telepon genggamnya Maudy karena si Anita menganggap bahwa ini masih dalam kondisi jam kerja. Jadi nanti saja di rumah kalau kamu mau meminta maaf dan berbincang-bincang dengan Ken. Mendengar kalimat statement dari si Anita tersebut pun si Maudy semakin marah kepada si Anita dan semakin merasa bahwa dirinya sampai saat ini masih diintimidasi oleh si Anita. Dari dulu kemana aja Maudy? Kamu kan memang dari dulu selalu dikacungkan oleh ibu kamu sendiri. Namun di sini si Maudy terlihat melakukan perlawanan guys kepada si Anita. Jikalau Anita tidak mau memberikan teleponnya, maka Maudy akan mengumumkan kepada semua kru sutradara dan juga manajer bahwa Maudy sudah memiliki suami. Nah di sini pun kepanikan si Anita terlihat guys, menyuruh Maudy diam. Jangan sesekali Maudy berani membicarakan hal tersebut ke halayak banyak. Hingga pada akhirnya si Anita pun memberikan telepon genggamnya kepada si Maudy dan Maudy langsung pergi keluar untuk menelpon Ken. Di scan lain juga ada si Ken yang sedang berdoa di sebuah masjid guys. Si Ken berdoa tentang problem di dalam hidupnya yang sampai saat ini masih sangat membebaninya, tentang rumah tangga, tentang istrinya yang sekarang sudah jarang bersama dengannya karena harus sibuk sendiri atas tuntutan si tangkurak Anita Jebel, hingga akhirnya Maudy harus syuting dan meninggalkan suaminya. Saat pulangnya dari masjid, si Ken langsung ditelepon oleh si Maudy. Di sini si Maudy minta maaf dan sangat ketakutan sekali guys bahwasanya Ken akan marah besar kepada dirinya. Karena ekspresi wajah Ken ketika melihat kemesraan Maudy dengan si Andre ini memang bisa dibaca lah ya. Tapi di sini Ken memberikan dukungan penuh untuk si Maudy, bahwasanya Ken juga harus minta maaf karena Ken harus melibatkan Maudy untuk mencari nafkah keluarga. Kalau saya yang jadi si Ken, pasti si Maudy ini sudah saya tegur dan saya berhentikan, kemudian diajak kabur agar supaya pihak manajemen tidak mengejar-ngejar karena penalti. Di scan lain lagi guys, dimana ada si Safira yang sedang kebingungan, dompetnya dijamret dan telepon genggamnya juga ya. Si Anita ini sempat mengejar jamret hingga akhirnya dia tersasar ke tempat yang sepi. Di situ ada dua preman tengik yang mengganggu dirinya. Untung saja dia berhasil lari dan menabrak si Wilantara. Si Safira pun meminta tolong kepada si Wilantara untuk mengusir kedua preman tengik itu, dan akhirnya si Wilantara mengeksekusi kedua preman tengik itu hingga nampuyak seperti kuda. Dan datanglah si Argadana yang langsung panik melihat keadaan si Safira. Argadana pun berterima kasih kepada si Wilantara karena Wilantara sudah menolong si Safira guys. Oke, scan lain lagi di mana ada si Wilantara dan juga si tangkurak Dinda yang sudah sampai ke rumah. Di sini si Dinda hampir saja ketahuan ternyata guys rencana busuknya oleh si Wilantara. Dimana si Dinda ini keceplosan ngomong bahwasanya liburan mereka kurang menyenangkan karena waktunya yang sedikit.
Wilantara aneh tentunya guys. Di sini kan si Dinda mengajak Wilantara ke Bandung bukan untuk liburan tapi untuk bertemu pameran arsitektur di sana bersama rekan-rekan satu golongannya bersama si Dinda. Kenapa sekarang si Dinda bicara bahwasanya mereka ingin liburan? Nah, jadi hampir saja si Wilantara ini tahu, namun Dinda bisa berkelit seperti bajai bajuri di sini guys. Dinda berkelit bahwasanya ya memang awalnya kan memang kita pengen ketemuan dalam rangka bisnis, tapi karena ketemu dengan Argadana dan Syafira akhirnya mereka memutuskan untuk liburan. Ke scan lain lagi guys, dimana ada si Ken yang sedang beberes di rumahnya, datanglah si Maudi, Binah dan juga si Tangkurak Anita JBW yang jelek sekali. Di sini si Anita menghina si Ken, katanya si Ken itu memang sangat cocok jadi ART karena pekerjaan Ken cukup lumayan rapi dan bersih juga, lebih bersih malah dari Bina. Maudi harusnya merasa tersinggung sebagai seorang istri ketika suaminya dihina oleh ibunya sendiri, tapi di sini ya si Maudi cuma bisa merengek, meringis dan juga kurang ekspresi untuk pembelaan dirinya terhadap suaminya. Tapi ya tidak apalah, memang seperti itulah mungkin karakter Maudi yang memang setiap harinya harus membuat kita jengkel. Ke scan lain lagi dimana ada si Argadana yang sudah sampai juga di rumahnya bersama si Syafira. Argadana terlihat sangat lelah sekali dan di situ datanglah si Tangkurak Vanessa guys yang menyebalkan. Si Vanessa melihat tidak sengaja bingkisan yang dibelikan oleh si Argadana untuk si Maudi, dimana di situ merupakan tas mahal bermerek Louis Vuitton guys, yang memang tidak semua orang bisa membelinya termasuk saya sendiri. Si Vanessa langsung melongo dan seperti culametan dan ingin tas tersebut. Pada awalnya si Vanessa berkata kepada si Argadana untuk mencoba dan melihat tas tersebut, hingga pada akhirnya si Vanessa berkata dengan sedihnya bahwa dasarnya dia suka terhadap tas itu. Saat dilarang oleh si Syafira untuk memegang-megang tas tersebut pun si Vanessa berpura-pura menunjukkan mimik wajah yang sedih dan juga menjengkelkan di sini. Si Argadana, seorang diplomatis, ternyata akhirnya masih bisa tertipu oleh si Vanessa yang memang menyebalkan sekali guys. Ternyata si Argadana memiliki rasa iba kepada si Vanessa dan akhirnya si Argadana memberikan tas tersebut kepada si Vanessa. Di sini tentunya guys pasti akan menjadi beban Maudi ya guys. Keberadaan si Vanessa di rumahnya Argadana tentu saja akan semakin mempermudah Vanessa untuk mengobrak-abrik isi keluarga Argadana, terutama menghancurkan rumah tangga Ken dan Maudi. Toh ternyata tas yang sengaja dia beli untuk Maudi pun malah diberikan kepada si Vanessa. Sepertinya Argadana sudah tertipu oleh bujuk rayu muslihat si Vanessa guys. Hingga pada akhirnya si Emily pun jengkel melihat adegan tersebut. Si Emily berkata dan mengeluh kepada si Oma ini sudah keterlaluan. Katanya memang bahwa jikalau si Maudi sampai tahu hal ini, Maudi pasti akan sangat marah dan kesal sekali. Sampai kapan kira-kira si Vanessa akan tetap berada di rumahnya Argadana? Apakah memang suatu saat Maudi akan benar-benar datang ke sana dan berontak untuk mengusir si Vanessa guys? Kita tunggu saja dan terus menyaksikan sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kita ya. Oke, sampai di sini dulu berita dan informasi ulasannya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.